Dahulu kala, di sebuah desa yang damai, hiduplah Ki Ageng Guntur, seorang ketua desa yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya. Ia memiliki seorang putra bernama Raden Setio yang gagah berani, dan seorang putri bernama Dewi Ratih yang cantik cerita. Suatu hari, datanglah seorang pemuda dari desa seberang bernama Joko Lelono. Ia datang untuk mengadu nasib dan mencari pekerjaan. Raden Setio yang melihat ketekunan Joko Lelono pun mengangkatnya menjadi saudara dan berjanji akan selalu membantunya. Di tepi hutan yang rindang, Dewi Ratih sering menghabiskan waktu untuk melukis dan menikmati keindahan alam. Suatu sore, ia bertemu dengan Joko Lelono yang sedang mencari kayu bakar. "Siapakah kamu? Aku belum pernah melihatmu di desa ini." "Maafkan saya, Putri. Nama saya Joko Lelono. Saya pendatang baru di desa ini. Saya bekerja untuk Raden Setio." Suatu malam, Raden Setio mengumpulkan Joko Lelono dan Dewi Ratih di rumahnya. Ia ingin menyampaikan sebuah kabar penting. "Saudaraku Joko dan adikku Ratih, aku ingin menyampaikan sebuah kabar bahwa aku akan merantau ke negeri seberang. Aku akan mencari pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Kapan kamu akan berangkat? Kami pasti merindukanmu." "Aku akan berangkat besok pagi. Aku mohon kalian berdua untuk menjaga desa ini selama aku pergi. Dan Ratih, aku titip Joko padamu ya. Anggaplah dia sebagai saudaramu." "Baik, Kakak. Aku berjanji untuk menjaga Joko dan desa ini dengan baik." Raden Setio pun berangkat ke negeri seberang. Joko Lelono dan Dewi Ratih menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Suatu hari, desa dilanda kemarau panjang. Sumur-sumur mengering, sawah-sawah retak, dan tanaman banyak yang mati. Warga desa mulai panik dan kelaparan. "Kita harus melakukan sesuatu, Joko. Warga desa sangat menderita." "Aku akan mencari sumber mata air, Putri. Aku akan menjelajahi hutan dan gunung untuk mencari." Joko Lelono pergi mencari sumber mata air. Ia menemukan sumber mata air di lereng Gunung Lawu. Namun, mata air
Dewi Ratih pergi ke hutan. Ia menangis dan meratapi nasibnya. Tiba-tiba awan menjadi gelap. Petir menyambar-nyambar dan hujan mengguyur desa. Dewi Ratih tersambar petir dan menghilang. Di tempat ia berdiri muncul sebuah telaga yang sangat indah. Telaga itu dikenal sebagai Telaga Wahyu. Setelah beberapa tahun kemudian, Raden Setio kembali ke desa. Ia terkejut melihat desanya yang sangat berubah. Ia mencari adiknya dan Jokolono, namun tidak menemukannya. Apa yang terjadi dengan desa ini? Di mana adikku Ratih? Di mana Joko? Ia ingin Jokolono ke Telaga Wahyu dan berdoa. Ia ingin memberi agar. Tiba-tiba muncul sebuah telaga. Muncul sebuah suara di dalam telaga. Raden Setio, Raden Setio, janganlah kamu balas dendam. Anggaplah semua ini sebagai takdir. Dewi Ratih telah berkorban untuk desanya. Desa ini